Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Klipan Finance ya, Cevin 2025 Q3. Nah, menarik nggak nih kinerjanya ya, berdasarkan laporan keuangan terbaru. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita disclaimer dulu gitu ya, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi saham, dan juga tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Cevin. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, do your own research. Silakan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik ya, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek itu sebelum saya beli sahamnya, biasanya saya akan nilai dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen ya. Kenapa? Gitu, karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi keuntungan itu nggak cuma untung di atas kertas, gitu ya, keuntungannya itu nyata ya, disisihkan dari keuntungannya dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Dan pastinya yang jelas perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya mungkin segelintir pihak ya, pejabat perusahaan atau mungkin owner perusahaan yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Perlu diketahui bahwa untuk top manajemen gitu ya, tier ini komisaris dan direksi itu gajinya udah ratusan juta gitu ya, tiap bulannya gitu ya. Jadi udah nggak usah pusing lagi gitu ya, kalau kalau mengelolanya asal-asalan, mengelolanya tidak dengan profesional gitu ya, harga sahamnya anjlok terus gitu ya, udah nggak usah pusing lah. Tapi kalau kita ya gitu ya, pemegang sahamnya, kita dapat apa? Kita cuma dapat dari dividen dan juga dari capital gain gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi nggak sehat gitu ya, utang rugi terus, utang terlalu besar, arus kasnya susah gitu, biasanya perusahaan tersebut nggak akan bagi dividennya, kecil sekali kemungkinannya, karena perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, gitu ya, untuk bertahan hidup dulu. Jadi kalau teman-teman udah menemukan ya ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat gitu, pastiin teman-teman itu belinya di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli ketika harganya dipucuk ya, harganya di super premium, di harga yang mahal sekali gitu. Jangan dianjurkan, jangan. Kenapa? Nanti takutnya rawan koreksi dan akhirnya mengalami capital loss gitu. Jadi sebelum teman-teman beli gitu, sebelum teman-teman berinvestasi saham, gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi analis gitu ya. Terus jangan mudah percaya stock pick gitu ya, telan mentah-mentah jangan gitu. Dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman itu harus analisis lebih lanjut dan harus punya alasan yang kuat gitu ya, kenapa beli saham tersebut. Dan tadi karena disebutkan dengan nilai wajar gitu, yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang ya memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya beli ketika harga saham ini di bawah PBV kurang dari 1 ya, intrinsic value-nya, cicil beli gitu ya. Lalu ketika PBV-nya mencapai 1 atau sama dengan 1, saya jual, take profit gitu. Atau mungkin hold lebih lama kalau memang kinerjanya bagus ya. Nah, jadi memang kalau misalnya dilihat di tabel ini, memang yang saya lakukan ini memang nggak cari yang multi bagger ya, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu, lambat gitu. Jadi kalau misalnya belinya di 0,8 ya profit cuma 25% ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak perlu minta tunjukin portofolio ngapain gitu ya, karena nggak ada hubungannya juga gitu. Di channel ini sifatnya itu kita sharing pendapat aja ya tentang suatu emiten gitu ya, bukan untuk ajang pamer portofolio. Oke, jadi prinsipnya gimana ya untuk berinvestasi itu ya, harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang besar itu dalam jangka pendek ya, dalam hitungan bulan gitu, hitungan hari bahkan gitu ya, akan sulit sekali gitu. Karena kalau memang demikian, memang perlu momentum yang kuat ya, dan juga yang pastinya keberuntungan. Dan setelah itu ya kita harus fokusnya pada value gitu ya. Value ini sifatnya subjektif ya, jadi relatif juga. Jadi teman-teman silahkan cari metode valuasi yang memang cocok gitu ya, misalnya pakai DCF atau pakai enterprise value, silahkan gitu. Gitu ya, jadi bisa berbeda. Nah, kalau saya memang pakai PBV gitu ya, strict gitu, jadi memang pakai yang ini aja gitu. Saya update tiap 3 bulan sekali gitu. Setelah itu baru saya tentukan entry price-nya mau di range PBV berapa. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, jangan lupa. Karena kalau jangka pendek gitu ya, harga dan kinerja perusahaan itu nggak ada hubungannya
gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang digoreng naik gitu ya, harganya tinggi gitu, lalu banyak investor beli gitu ya. Ingat, perusahaan yang buruk gitu nanti juga dia akan jatuh lagi, harganya akan turun lagi gitu ya. Ada mungkin harganya mungkin jatuh ke gocap gitu, atau mungkin lebih kurang dari 50 bahkan gitu ya, dan akhirnya banyak investor yang nyangkut dan akhirnya menyesal gitu ya, koar-koar di media sosial gitu ya, saham itu scam lah dan lainnya. Padahal ya mungkin kurang teliti aja gitu kenapa beli saham tersebut, maka harus punya ada alasannya gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang 50, yang gorengan, yang kurang dari 50 itu kalau misalnya kita cek laporan keuangan itu kebanyakan perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi kalau saya akan menghindari perusahaan-perusahaan yang demikian gitu ya, meskipun harga sahamnya digoreng naik mau sampai 100 kali lipat, mau sampai mungkin naiknya 1000 kali lipat, saya sih nggak cari yang seperti itu ya. Jadi kalau saya memang ya harus dianalisis dulu ya, pakai sedikit dari fundamental gitu ya. Kalau saya pakai laporan keuangan, tambah rasio gitu, dan juga ya pakai PBV gitu ya. Dan makanya kenapa buat saya memang harus paham laporan keuangan ya, karena dari ketiganya ini ya nanti akan bercerita gitu ya, baik neraca, laba rugi, arus kasnya, kita jadi dapat gambaran utuh cerita tentang perusahaan gitu, apakah lagi sehat atau lagi nggak sehat gitu ya. Dan nanti akan muncul gitu ya 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin, versi saya. Itu pakai pos-pos keuangan yang ada. Apa aja? Ya ini, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya baik, kita bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, kita bertumbuh, berekspansi, menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya. Ya, dan nanti kita sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik sesuai dengan kinerja sahamnya, kinerja perusahaannya, dan juga stabil gitu. Ketika ada penurunan jangka pendek gitu, nanti dia akan kembali lagi gitu, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu mahal gitu. Jadi perhatikan harga beli kita. Dan nanti ini si Kevin akan saya screeningnya dengan syarat saya gitu ya, dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1, PER, dan pola arus kas gitu. Jadi nanti teman-teman datanya akan dipindahkan gitu ya dari laporan keuangan gitu ya ke Excel seperti ini ya. Dan ini teman-teman boleh download link gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Oke, ya sudah, kalau gitu kita langsung ke bagian analisis ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, di video sebelum mungkin ada yang komentar, Pak, ini gimana cara isinya? Sebenarnya gampang gitu, cara isinya itu gampang gitu. Kenapa gampang? Karena gini ya, ini yang ada di kirinya kan ini pos-pos keuangan. Anda tinggal isi aja sesuai dengan namanya aja gitu di sini. Ini hanya untuk dipindahkan aja gitu, untuk membandingkan kuartal sekarang dengan kuartal sebelumnya. Gitu aja simpelnya. Ini kan ada banyak ya, tinggal dipindahin aja gitu manual. Dan teman-teman harus isi dulu ininya, terutama last price, kuartalnya, sama ini jumlah saham beredarnya. Itu supaya muncul nanti si market cap-nya gitu ya. Nanti satuannya ya disesuaikan ya ini. Nah, ini satuannya kan masih 1000-an, ini masih juta ya, kita ganti. Gitu aja gitu ya, simpel gitu. Nah, ini kita langsung aja cek ya di pembayaran dividennya, riwayatnya ini memang untuk Kevin ini dia tahun buku 2003 kejauhan, 2023 ini nggak bayar dividennya, jadi perusahaan ini di mata saya belum stabil gitu ya, jadi nggak lolos screening saya gitu. Cuman gini, asumsinya gini aja ya, 2022 dia kondisi bisnisnya bagus ya, 2023 mungkin kurang bagus, kita baru bisa sekarang gitu ya, bisa bayar dividennya terakhir 2025 gitu. Cuman tetap aja kalau bolos satu gitu nggak bagi dividen ya, tetap di mata saya sih nggak menarik ya, jadi saya close aja laporan keuangannya. Nah, kita langsung pindahkan yang pertama kas dan setara kas ya, pakai yang ini, kas dan bank. Nah, ini jumlahnya dijumlahkan gitu, dipindahkan. Nah, kenapa gitu ya kas setara kas ini harus dipindahkan? Karena kas setara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi teman-teman punya dompet nih ya, ada uangnya gitu ya. Nah, itu semua uangnya itu ada kegunaannya, ada fungsinya. Itu untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman kalau misalnya ada pinjaman gitu. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit nanti ini bisa terganggu salah satu atau mungkin ketiganya gitu ya, gawat gitu dalam jangka panjang. Dan pastinya kalau nilai terlalu besar juga bertanya-tanya gitu, kalau saya gitu, buat apa perusahaan memumpuk kas yang terlalu besar gitu, padahal kelebihan kasnya itu bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya. Caranya gimana? Ya tadi, bayar dividen lebih besar, atau bayar dividen lebih sering gitu, atau mungkin bayar ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman yang ada gitu supaya beban bunganya lebih ringan.
Atau yang terakhir yang gampang ya buyback saham aja gitu ya, nanti akan memperkecil gitu ya faktor pembagi antara si EPS sama si dividen per share-nya gitu ya. Jadi carilah perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya, yang memperkaya kita semua dengan adil. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya, nilainya pakai yang ini saldo laba. Kita pindahin dulu ya. Nah, agak out sedikit nih teman-teman di sana, hujan nggak? Sering hujan? Di saya sering hujan gitu ya, dan udaranya agak kering juga gitu ya, kurang enak di tenggorokan. Nah oke ya, nih saldo laba udah keluar ya, udah kita pindahkan. Nah sebenarnya saldo laba ini harus dilihat gitu ya, kalau buat saya wajib gitu. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya, dari perusahaan ini pertama kali berdiri gitu, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 gitu, dan ini di luar dividen ya, total akumulasi keuntungan di luar dividen. Jadi si Cevin dari dulu kita pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,3 triliun gitu ya. Ini perusahaan yang baik, menghasilkan keuntungan gitu, makanya dia bisa bagi dividen gitu ya, bagus. Nah pastinya kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada saldo laba, adanya itu akumulasi kerugian atau defisit gitu ya. Artinya apa ya, perusahaan tersebut rugi melulu gitu, nggak akan bisa bayar dividen, karena kalau bisa bayar dividen itu syaratnya saldo laba harus positif, ada keuntungan gitu. Jadi ini agak berbeda dengan laba rugi. Kalau laba rugi dia itu hanya satu ini, misalnya satu kuartal ya, 2025 Q3 udah sampai situ. Kalau saldo laba ini yang kuartal sekarang ditambah dengan keuntungan-keuntungan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kalau saya nggak akan cari perusahaan yang saldo labanya negatif, karena ya rugi terus buat apa gitu, terlepas dari harganya yang digoreng naik saya nggak peduli gitu. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, pakai yang ini total equity ya. Nah di sini kan nggak ada apa KNP ya, kepentingan non pengendali, jadi nolin aja gitu. Nah kita pindahin dulu. Nah nol lupa. Nah ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Nah si Cevin ini sudah menghasilkan total profit itu sebesar 3 kali modalnya gitu aja. Kalau misalnya teman-teman contohnya punya modal 1 miliar nih bisnisnya, nah udah menghasilkan total profit itu 3 miliar di luar dividen. Jadi perusahaan ini memang sudah terbukti untung ya, bagus gitu. Dan pastinya gitu secara PBV ini memang murah ya, 0,22 dari periode-periode sebelumnya juga ini memang murah gitu ya. Dan potensi profitnya memang cukup besar, 352%. Kalau misalnya ini sampai ke PBV 1 aja gitu ya. Cuman kenapa nih ya, saya juga bertanya-tanya kenapa si Chef ini kok harganya di sini-sini terus ya. Dan memang Chef ini kan dimiliki oleh salah satu investor legendaris kita ya kalau nggak salah gitu ya, Pak Lo Keng Hong gitu. Cuman kita lihat juga ya kenapa gitu. Nah jadi setelah dari sini gitu ya, kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Nah di laba rugi gitu ya, nah ini nih pendapatannya, langsung pilih pendapatan dulu gitu. Cuman saya koreksi ya, Pak Lo Keng Hong masih punya nggak sih Cevin? Kalau nggak salah kayak pernah dengar gitu ya, saya agak kurang ngikutin juga. Nah kita harus pindahkan dulu ya revenue pendapatan. Nah kenapa pendapatan ini harus kita pindahkan? Karena pendapatan ini adalah indikator ya, ciri perusahaan yang bertumbuh gitu. Jadi kalau misal perusahaan yang bertumbuh, revenue-nya cenderung naik. Tapi untuk di si Cevin yang 2025 Q3 sekarang ini ya memang ada penurunan gitu ya. Kenapa penurunan ya saya kurang tahu, lihat aja mungkin beritanya ya, cuman ada penurunan gitu. Dan pendapatannya nanti akan sebenarnya dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya gitu, cuman di sini nggak ada ya. Jadi si laba brutonya ini ya kita nggak dapat nilainya gitu ya, nggak ada beban langsung kira-kira langsung mengurangi si revenue. Padahal sebenarnya kalau ada laba bruto jauh lebih baik gitu, ada laba kotor. Kenapa? Karena si laba bruto ini, laba kotor ini untuk apa? Menghitung inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan ini menjual barang atau jasanya itu di atas harga modalnya gitu. Kita jadi sedikit tahu nih harga modalnya berapa. Tapi kalau misalnya dia nol, kita nggak tahu kan, kita juga bingung ya. Jadi penghitungannya gimana? Gitu, memang ini ada beban itu bisa dikurangi gitu ya. Cuman kan agak susah, kan lebih bagus kalau dia secara eksplisit itu menuliskan beban langsungnya berapa. Itu saya sukanya yang seperti itu ya. Nah cuman nggak apa-apa ya, kita asumsikan aja udah dikurangi lain-lain, nanti kalau langsung keluar angka final nih laba bersihnya yang ini ya. Nah ini adalah inti dari laporan laba rugi
gitu. Nah, jadi kan kalau di berita itu kan perusahaan ini untung atau enggak, labanya naik atau enggak. Nah, itu lihat dari laba ruginya ya. Dan untuk si Chef ini 2025 Q3 ini memang ada penurunan ya gitu. Saya nggak tahu ya kenapa ada penurunan juga gitu ya. Tapi meskipun dia ada penurunan, memang dari secara PER dia udah cukup murah ya, di bawah 10 gitu. Ini menarik sebenarnya ya, secara PER, secara PBV menarik ya. Lalu setelah itu kita jangan berhenti di laba rugi aja. Kita harus cek ya arus kasnya. Jadi kadang kalau si laba rugi itu kan dia untuk menilai secara keseluruhan sebenarnya. Tapi kalau si arus kas ini untuk menilai sehari-harinya gitu ya. Ini bisa bayar operasional nggak, bisa berekspansi nggak, bisa bayar pinjaman nggak gitu. Nah, kita harus lihat ya penerimaan kasnya dulu gitu. Ini untuk memvalidasi si ini pendapatan si laba ruginya. Jadi kan kalau si laba rugi itu kan pendapatan itu kan dicatatnya kan secara akrual, semuanya kan secara akrual, jadi diakui dulu. Tapi uang yang diterima oleh perusahaan ini berapa? Gitu, customer bayar berapa ke perusahaan? Gitu kan, kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer cuma bayar 50 juta. Lah kan kutip ngaco gitu ya, kan kok uangnya nggak sesuai gitu ya. Gitu sebenarnya kan nggak masalah ya, kan berubah dalam bentuk piutang. Cuman kan kalau misalnya menerima uangnya terlalu sedikit, kan nanti ingat ya, uang tadi kan digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi jangan terlalu sedikit nilainya gitu ya. Jadi ya udah, kita lihat aja penerimaan kasnya. Nah, ini nih ya, biasanya penerimaan kas itu dia dari atas, nilainya di paling atas. Nah, cuman di sini gitu ya, ini ada atau penerimaan kas dari bla 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 gitu ya. Nah, karena seperti ini gitu ya, kita jumlahkan aja semuanya gitu ya. Karena biasanya kadang harusnya ada satu angka gitu final di atas gitu. Cuman nggak apa-apa, kalau nggak kita pindahkan aja dulu ya. Nah, ini memang harus agak hati-hati ngisinya, takut salah ya. Kita pindahin dulu. Nah, oke ya, terimanya berapa tuh? Wah, gede banget nih, nggak salah. Jadi penerimaan kas dari pembiayaan konsumen ya. Oke. Leasing ya kayaknya ya, perusahaan leasing ya. Kan pembiayaan gitu. Memang kadang kalau baca apa namanya leasing gitu ya, kadang emang agak susah, agak tricky. Kadang saya juga apa namanya kurang gitu suka sama perusahaan yang seperti ini gitu ya, karena dari si baca laporan keuangan lebih susah. Nah, ini kan karena leasing gitu ya. Ini lihat nih, ada rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini sekitar 4 kali pendapatannya gitu, hampir 5 kalinya. Jadi kan katanya si Chef ini kan dia mengaku pendapatan ini sekitar 1,2 triliun. Tapi uang yang diterima dari customer itu 5,9 triliun, jauh sekali gitu ya. Jadi memang kelebihan uang kasnya ini bagus gitu ya. Dia bisa manage mungkin piutang-piutang sebelumnya gitu ya, bisa menegai piutang-piutang yang sebelumnya gitu, baik gitu. Dan memang sebenarnya harus diakui juga sih, kalau saya memang kadang biasanya si rasio receipts to revenue rasio ini memang yang bagus itu biasanya mendekati 100% gitu ya. Cuman kadang kalau di pembiayaan gitu, kadang ini rasionya bisa jomplang sekali gitu ya, sampai 400%, 500% gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, yang penting perusahaan ini mengelola uang kas ya, menerima uang kas, menagih kas yang ada. Nah, tadi ya uang kas ini digunakan untuk bayar operasional tuh, bayar sewa, bayar pembiayaan ya, bayar beban bunga, beban pajak, beban umum, gaji, DLL ya. Nanti keluar net CFO yang ini gitu ya. Itu nggak masalah gitu. Sebenarnya memang yang penting itu kadang net CFO-nya. Cuman kadang saya suka lihat si receipts to revenue-nya gitu. Terutama di perusahaan-perusahaan yang non kayak gini ya, yang masih realistis lah, kayak bank sama non bank. Coba teman-teman simak aja video saya yang lain gitu ya, pasti rasanya nggak sampai yang seperti ini ya guys. Sampai 400% gitu. Cuman ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nah di sini memang untuk di kinerja net CFO gitu ya, untuk 2025 Q3 ini bagus ya. Karena sebelumnya ini negatif. Nah, sekarang ada positif ya, artinya di kinerja yang sekarang itu ada perbaikannya, dari bisnis itu menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya itu yang udah diterima ini nggak habis untuk bayar operasional. Kalau yang kemarin kan ini habis buat bayar operasional, nggak bagus sebenarnya gitu. Kalau teman-teman punya bisnis usaha
gitu ya, uangnya udah terima di customer bayar, habis untuk operasional kan nggak bagus ya, kita dapat apa. Dan lalu uangnya ini digunakan untuk ekspansi usaha atau pembelian aset tetap ya, pembelian aset tak wujud gitu, nilainya negatif ya. Yang bagus memang negatif seperti ini, artinya perusahaan ya semakin bertumbuh gitu. Kalau positif ya udah nggak apa-apa juga gitu, cuman dilihat dulu pos keuangan mana yang paling berpengaruh ya. Jadi di sekarang ini periode yang sekarang ada penurunan gitu, jadi ekspansi usahanya nggak seagresif yang periode sebelumnya. Lalu kita bagian ke ini pendanaan ya, pembayaran pinjaman. Nah lihat nih, kalau dia menerima pinjaman, dia nilainya positif seperti ini. Tapi kalau dia bayar pinjaman, tuh lihat dia negatif seperti ini. Ya, bagus gitu. Dan mungkin gitu ya, kita bisa lihat nih. Kan di 2025 ini kan dia nilai negatif ya, artinya dia lebih besar melunasi pinjaman ya. Perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, membayar pinjaman dibandingkan dengan menerima gitu ya. Nah ini kita lihat ya, menariknya gini. Ini bisa jadi salah satu alasan gitu kenapa mungkin di periode sebelumnya ini si CFO ini nggak bagi dividen ya. Karena kalau di periode sekarang lihat, dia kan CFO-nya melimpah ya, bisa bayar operasional, bisa bayar pinjaman ke bank, bisa bayar dividen, dan juga masih ada kenaikan kas, artinya masih ada uang sisa. Nah, tapi lihat di periode sebelumnya, ini aja udah habis untuk operasional, nggak bagus. Bahkan dia harus minjem ke bank, gitu ya, untuk bantu nutupin si operasional dan juga untuk membantu ekspansi usahanya. Dan ada penurunan kas, artinya perusahaan juga harus mengeluarkan uang dari dompetnya. Gitu. Jadi ini salah satu alasan gitu, dia nggak bagi dividen mungkin di periode sebelumnya. Gitu kalau dari laporan keuangan. Jadi sebenarnya ini kalau negatif CFO ini negatif sebenarnya buruk gitu ya. Kalau sekali sih masih ditoleransi. Gitu, tapi kalau dia berturut-turut ya kan berarti dari bisnisnya ya habis untuk operasional nggak bagus. Nanti akan bergantung sama pinjaman atau mungkin suntik modal. Gitu ya. Nah, jadi untuk si Chevin gitu, gimana pendapat saya nih setelah kita udah pindahin datanya ya. Jadi untuk si Chevin ini ya perusahaannya sebenarnya dia lumayan lah kalau kata saya, ada perbaikan kinerja gitu ya. Jadi kan mungkin di periode sebelumnya tadi nggak bagi dividen nih ya, tapi yang sekarang udah bagi dividen gitu, udah mulai stabil ya. Cuman tetap kalau saya perlu 3 tahun ke belakang ya untuk rutin bagi dividen. Jadi kalau yang ini sih nggak lolos screening saya, tapi perusahaannya ya masih cukup baik lah gitu, lumayan. Nah, lalu dia perusahaannya juga ya udah menghasilkan total profit sebesar 3 kali modal ya, bagus. PBV-nya masih murah ya, 0,2 kali gitu ya, potensi profitnya 352% ya kalau sampai PBV ke 1 gitu. Dan untuk secara profitabilitas juga ini lumayan ya, PR-nya 6,96 ya, 7 lah gitu ya, jadi lumayan murah gitu ya. Dan untuk secara pola arus kas, manajemen kasnya ini untuk yang periode sekarang sangat baik ya, polanya plus min ya, dan juga ada pembayaran dividen gitu. Jadi gimana nih gitu ya teman-teman, buat teman-teman dengan melihat seperti ini, apakah si Chevin ini menarik atau enggak gitu ya, boleh berikan pendapatnya di kolom komentar gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja gitu ya, sekedar info untuk pembahasan saham request. Saya pending sampai ke minggu 1 atau minggu 2 bulan Desember ya. Jadi karena saya masih ada saham prioritas yang harus saya bahas dulu gitu. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan juga seputar investasi saham, boleh sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan respon juga. Oke teman-teman, saya rasa untuk Kevin sampai di sini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.